Anda atau keluarga Anda ada yang mengalami stroke dan sekarang sedang dalam masa pemulihan, kita bagi tips dan cara latihan agar stroke survivor bisa melanjutkan pemulihan dan aktif bergerak lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Lelia Hamidah, teman Visio Anda. Nah, video ini khusus banget ya, dibuat untuk edukasi, khususnya bagi para stroke survivor atau dari keluarganya atau dari kerabatnya yang menjadi stroke survivor, sudah selesai dengan perawatan di rumah sakit dan kini telah menjalani masa pemulihan. Biasanya menjalani masa pemulihan ini lebih nyaman di rumah ya, karena juga ada keluarga yang ikut mendukung di rumah. Bicara tentang perawatan di rumah untuk stroke survivor, jangan cuma diberikan perawatan dasar saja, tapi juga harus distimulasi untuk melanjutkan program pemulihan. Dimulai dari hal yang mendasar seperti melatih otot agar anggota gerak tubuhnya bisa bergerak, kemudian menjaga fisiologisnya dan tidak menutup kemungkinan sampai bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Jangan salah ya, dengan melatih kekuatan otot itu bukan yang harus angkat beban berat atau gimana, tapi meningkatkan kemampuan otot yang semisal ya, tangan tadinya nggak bisa gerak sama sekali, kemudian dilatih jadi bisa ditekuk, kemudian dilanjutkan bisa angkat tangan, kemudian dilanjutkan bisa memindahkan barang atau membawa barang. Seperti itu ya teman Visio. Jadi nanti otak terlatih mengirimkan pesan untuk otot agar bergerak. Lalu saraf di otak juga mengalami adaptasi perbaikan dan memiliki skill baru. Nah, saraf di otak yang mungkin rusak setelah mengalami stroke susah buat kembali normal ya. Tapi gini, di otak kita digambarkan banyak jalur. Jika jalur A rusak ya udah selesai ya, susah diperbaiki. Tapi kita bisa mengembangkan jalur baru di area yang sehat. Nah, kemampuan ini dinamakan neuroplastisitas. Neuroplastisitas ini bisa terjadi jika ada stimulasi. Makanya penting banget melatih gerak dan kekuatan otot pada orang yang sedang dalam pemulihan pasca stroke. Dan yang dilatih biasanya nggak cuma anggota gerak yang terdampak atau lemah, tapi semua sisi, kanan dan juga kiri ya. Selain itu melatih anggota gerak juga berfungsi mencegah adanya penyusutan jaringan otot yang biasa kita sebut dengan atrofi otot. Kalau belum mampu menggerakkan tangan sendiri gimana? Bisa dibantu dengan anggota gerak yang sehat. Misal, tangan kanan membantu menggerakkan tangan kiri yang lemah. Seperti ini ya, ditekuk perlahan. Tuh. Tapi bisa juga dengan bantuan orang lain ya, untuk menggerakkan anggota gerak yang lemah. Dan ada beberapa stroke survivor yang mengalami spastik. Jadi anggota gerak tertentu mengalami kekakuan ya. Otot yang terjadi adalah otot terus-menerus menegang. Biasanya dalam latihannya dikombinasikan dengan stretching atau penguluran. Lalu saat melakukan latihan atau terapi pemulihan sangat disarankan dilakukan dalam lingkungan yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan. Supaya apa? Supaya stroke survivor bisa fokus berkonsentrasi dengan latihan yang ia jalani. Ingat, otak sedang bekerja keras memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sebisa mungkin kita minimalisir stimulan yang bisa mengganggu proses belajarnya. Ada metode lain yaitu latihan dengan menggunakan cermin. Caranya ya, teman Visio bisa letakkan cermin di atas meja dalam posisi tegak atau disandarin ya cerminnya. Kemudian tangan yang sehat atau yang bisa bergerak ada di depan kaca. Coba lakukan gerakan seperti mengepal ya, menguncup, kemudian menggerakkan jari dan lain-lain di depan cermin sambil kita lihat ke cermin juga ya. Jadi yang digerakkan itu tangan yang sehat, tapi kita melihat ke arah cermin. Tujuannya apa? Ini adalah sebuah hack ya. Hack. Jadi otak kita memiliki persepsi dua tangan kita itu bisa bergerak. Cara ini bisa membantu meningkatkan plastisitas di otak. Tapi pastikan pasien tidak mengalami resiko jatuh saat duduk ya, dan cermin berada pada posisi yang tidak rawan dan aman. Terapi ini cocok untuk stroke survivor yang mengalami kelemahan pada tangannya ya. Nah, untuk memperbaiki fungsi tangan setelah stroke, pasien harus menjaga tangan tetap aktif. Berfokuslah untuk menggunakan tangan yang sakit dalam tugas sehari-hari. Meskipun tangan yang lebih kuat bisa digerakkan ya. Dan penting untuk memastikan agar pasien menyelesaikan latihan terapi tangan setiap hari untuk membantu mengatur ulang otak.
guna meningkatkan peluang fungsi tangan ya. Selain menggunakan cermin, bisa juga loh dengan metode mental practice. Walaupun misalnya kaki mengalami kelemahan, stroke survivor bisa memvisualkan ya, membayangkan bahwa ia bisa mengangkat kakinya yang lemah. Ini dapat membantu mengaktifkan neuroplastisitas. Kemudian memperkuat koneksi saraf untuk gerakan yang Anda visualisasikan. Dan pada akhirnya memulihkan komunikasi antara otak dan otot yang terkena. Kemudian sabar dan tekun ya. Walau terapi tersebut tampak sederhana, tapi inilah langkah menuju Anda yang lebih fit dan produktif. Konsisten melakukan latihan walau sedikit demi sedikit itu lebih baik ya. Karena salah satu faktor penentu keberhasilan pemulihan adalah seberapa konsisten pasien menjalani rehabilitasi jangka panjang. Satu studi menemukan bahwa setelah stroke, pasien berada pada tingkat pemulihan yang sama. Ada yang memerlukan waktu 5 tahun pasca stroke, dan ada juga yang memerlukan waktu 2 bulan pasca stroke untuk pemulihannya. Akhirnya studi tersebut mengaitkan kurangnya rehabilitasi pada jangka panjang sebagai penyebab stagnasi ya, atau progres itu stuck dalam satu level aja, dan pemulihan menjadi kurang optimal. Kemudian jangan menyerah, karena jika Anda berhenti berarti proses pemulihan pun ikut berhenti. Jadi jangan lupa untuk terus bergerak ya. Istirahat yang cukup juga diperlukan minimal 6 jam tidur malam. Kenapa? Istirahat menjadi penting karena otak memiliki kesempatan untuk mengisi kembali neurotransmitter yang mengatur jaringan saraf untuk mengingat, belajar, dan bekerja. Oleh karena itu penting bagi penderita stroke untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, itu tadi beberapa metode pemulihan yang bisa diterapkan untuk para stroke survivor. Yang perlu diingat adalah menumbuhkan motivasi pada stroke survivor untuk sembuh dan pulih. Dan jangan lupa konsultasikan program pemulihan dengan fisioterapis, okupasi, dan terapi wicara mungkin ya, yang berkompeten dalam hal tersebut. Teman fisio juga bisa meminta bantuan langsung dari tenaga medis tersebut ya. Sekian ya teman fisio informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.